Halo semua, perkenalkan nama saya Daniel Ginting SPD, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek yang ada di SMP Santa Maria. Yang pertama adalah proyek yang dikelompokkan berdasarkan sosial, di mana di dalam proyek sosial ini anak-anak akan membahas tentang bagaimana penataan lingkungan yang ada di sekolah ini. Lalu di dalam sosial ini meliputi nanti sosial 1, sosial 2, 3, 4, 5, dan 6. Setiap tingkatan dari proyek sosial ini memiliki saling keterkaitan yang dimuat di dalamnya adalah dalam kehidupan sehari-hari mengenai lingkungan, terutama yang ada di seputaran sekolah. Berikutnya adalah proyek yang berhubungan dengan STEM, di mana STEM ini akan membahas tentang pengembangan tentang sumber daya yang ada. Contoh, bagaimana pengolahan tentang hemat energi yang ada di sekolah kita. Salah satu bentuk yang bisa dilakukan adalah tentang mematikan lampu, pendataan tentang penggunaan jumlah lampu yang ada di sekolah kita, dan mematikan lampu yang tidak perlu. Di dalam STEM ini kita mulai juga dengan STEM 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan untuk mendalami lebih jauh bagaimana proyek ini yang ada di sekolah kita buat dalam satuan video. Selamat menyaksikan. Pada STEM 1 ini, tema yang kita akan praktekkan dalam selama satu semester ini yaitu beriman dan berbudaya dalam merawat alam sebagai jati diri bangsa dengan subtema alam dan identitas bangsa. Nah, pada STEM 1 ini, chaos atau permasalahan yang kita akan hadapi adalah krisis lingkungan dan kurangnya kesadaran ekologis dari para masyarakat. Nah, kosmos atau target yang akan kita capai dalam pembelajaran ini yaitu semakin kita peduli terhadap lingkungan dan juga kita semakin berkesadaran ekologis. Dan mata pelajaran yang berkolaborasi yaitu IPA, mereka akan membuat contohnya aquascape, ada agama, mereka akan merefleksikan proses perjalanannya, kemudian seni budaya, mereka akan membuat poster, melukis, dan untuk informatika mereka membuat video edukasi, dan seterusnya. Nanti ada bahasa Inggris, mereka membuat teks iklan dalam berbahasa Inggris. Demikian untuk STEM 1. Halo semuanya, kami dari STEM 1. Adapun tema di dalam proyek STEM 1 yaitu beriman dan berbudaya dalam merawat alam sebagai jati diri bangsa. Nah, ada juga judulnya yaitu merawat alam dan menjaga keseimbangan alam di lingkungan sekitar kita. Untuk mencapai hasil atau puncak dari setiap mata pelajaran, kita membutuhkan proses. Yang pertama, guru-guru akan memperkenalkan kepada siswa-siswi mengenai proyek STEM 1. Yang kedua, akan diadakannya kelas besar bagi siswa-siswi agar siswa-siswi mengetahui proyek STEM 1. Yang ketiga, guru akan memperkenalkan mengenai alat dan bahan serta cara membuatnya. Yang keempat, siswa-siswi mulai membentuk atau merangkai proyek STEM 1. Dan yang terakhir yaitu puncak proyek akan diadakannya pameran untuk poster, aquascape, dan juga jurnal serta video edukasi. Nah, ada pun nilai yang kita hidupi dalam proyek STEM 1 yaitu ada 3. Yang pertama adalah nilai SFD yaitu semangat dan cinta kasih. Yang kedua adalah nilai budaya yaitu kehormatan. Dan yang terakhir adalah DPL, dimensi profil lulusan, yang isinya adalah kewarganegaraan. Adapun 5 mata pelajaran yang berkolaborasi dalam proyek STEM 1 yaitu yang pertama IPA. Di dalam IPA kita akan membuat aquascape yang menunjukkan keadaan lingkungan sekitar kita secara mini. Yang kedua, kita akan membuat jurnal harian dalam mata pelajaran agama yang menunjukkan bahwa apakah kita sudah bertanggung jawab dalam merawat alam. Yang ketiga, bahasa Inggris dan juga SBK berkolaborasi untuk membuat satu poster dengan 3 bahasa. Yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua bahasa Karo atau bahasa daerah, dan yang terakhir adalah bahasa Inggris. Dan yang terakhir adalah mata pelajaran informatika. Kita akan membuat video edukasi tentang semua proyek yang telah kita lakukan. So the last step is pembelajaran yang kita dapat dari aksi setiap mata pelajaran.
Yang pertama, aquascape. Di sini kita belajar bahwa lingkungan sekitar kita juga butuh dirawat. Yang kedua, jurnal. Di sini kita belajar bahwa diri kita juga dapat berubah menjadi versi yang terbaik. Yang ketiga yaitu poster. Di sini kita belajar bahwa orang sekitar kita juga dapat kita ajak untuk menjaga lingkungan sekitar kita. Nah Kak Ray, tadi kan udah aquascape, jurnal, dan juga poster. Kayaknya ada kurang satu lagi Kak. Oh iya Kak, video edukasi Kak. Apa gunanya Kak? Oh, jadi teman-teman, video edukasi fungsinya untuk apa sih? Nah, video edukasi fungsinya untuk mengajak teman-teman sekitar lebih peduli kepada lingkungan kita. Sekian dari kami, Tim 1, karena lebih baik mencintai lingkunganmu daripada Mencintai dia yang tidak pasti. sekian dari kami pamit undur diri. Bye-bye! Melalui proyek STEAM 2 dengan tema Beriman dan Berbudaya dalam Merawat Alam sebagai Jati Diri Bangsa dengan subtema Alam dan Identitas Bangsa. Adapun judul dari proyek STEAM 2 ini adalah Merawat Bumi, Interaksi Ekologis untuk Masa Depan yang Lestari. Sekolah kami mengintegrasikan berbagai mata pelajaran untuk menumbuhkan kepedulian dan tanggung jawab peserta didik terhadap lingkungan. Adapun mata pelajaran yang kolaborasi yaitu IPA, PKN, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, SBK, dan Informatika. Berangkat dari chaos yaitu permasalahan kerusakan alam akibat perubahan iklim, krisis tanah, hilangnya keanekaragaman hayati, serta rendahnya kepedulian terhadap lingkungan. Jadi, melalui kolaborasi mata pelajaran, peserta didik diajak untuk memahami masalah, menemukan solusi, dan aksi nyata seperti pembibitan, penanaman pohon, berkarya, serta kampanye pelestarian lingkungan. Seluruh proses pembelajaran diarahkan menuju kosmos, yaitu terwujudnya kelestarian alam melalui konservasi dan perbaikan lingkungan, serta tumbuhnya karakter peduli, tanggung jawab, dan berkomitmen menjaga bumi secara berkelanjutan. Nah, pada proyek STEAM 2 memiliki 3 nilai budaya. Yang pertama adalah DPL, yaitu berkolaborasi. Di dalamnya, kita diminta untuk saling merangkul antar anggota kelompok agar kita dapat mencapai tujuan tertentu. Kemudian ada SFD yaitu rajin dan giat. Nah, di sini kita diminta untuk bersungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas ataupun proyek. Nah, yang terakhir adalah nilai budaya yaitu metengat. Di sini kita diminta untuk anding-andingan, cakap lumat, dan nahkan kata. Nah, mata pelajaran serta tujuan mata pelajaran dalam proyek STEAM ini adalah yang pertama adalah mata pelajaran IPA. Dalam mata pelajaran ini, kami diminta untuk melakukan pembibitan terhadap tanaman yang sudah langka di tanah karo. Yang kedua adalah mata pelajaran PKN. Dalam mata pelajaran ini, kami diminta untuk melakukan penanaman yang sudah kami lakukan di Desa Ketaran. Yang ketiga adalah mata pelajaran Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia yang digabung menjadi satu tujuan, yaitu adalah membuat sebuah puisi mengenai kepedulian alam dan kelestarian alam. Yang keempat adalah mata pelajaran SBK. Dalam mata pelajaran ini, kami diminta untuk membuat sebuah lirik lagu mengenai kelestarian alam dan kerinduan akan kebersihan alam. Dan yang terakhir adalah mata pelajaran Informatika. Dalam mata pelajaran ini, kami diminta untuk membuat sebuah video edukasi mengenai cara melestarikan dan merawat alam. Nah, proses-proses yang kami lalui untuk dapat mencapai seluruh tujuan, antara lain adalah guru-guru akan mulai memperkenalkan seluruh proyek dan tujuan proyek kepada kami di setiap kelas-kelas. Setelah diperkenalkan, kami akan melakukan seluruh proses secara bertahap dan struktur yang dibimbing oleh para guru. Dalam proses pengerjaan proyek juga, kami diminta untuk selalu berefleksi mengenai kerjasama antara kelompok yang sudah dipilih untuk melakukan proyek ini, agar kami dapat bekerja sama dan hasil proyek kami dapat tercapai sesuai keinginan kami. Dan hasil proyek yang telah kami lakukan adalah kami sudah selesai melakukan penanaman pohon yang sudah tertanam di Desa Ketaran, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kami juga sudah selesai melakukan puncak proyek dengan menampilkan lirik puisi dan menampilkan lagu yang sudah kami buat dengan sepenuh hati.
Proyek ini juga mengajarkan kami untuk selalu mencintai alam dan bertanggung jawab terhadap alam sebagai tugas kita manusia. Terima kasih. Di dalam STEM 3, adapun judul, tema, dan subtema dimulai dari judul adalah transformasi zat dan pilihan hidup sehat dalam era modern. Dengan tema menjaga kehidupan lewat kepedulian sosial dan keadilan ekologis, dengan subtema tubuhku tempat sampah, harmoni diri, budaya, dan alam. Maka di dalam STEM 3 itu, adapun kosmos ataupun masalahnya dimulai dari yang pertama adalah krisis kesadaran ilmiah dan etis dalam penggunaan zat. Dan yang kedua, gaya hidup konsumtif dan lemahnya pengendalian diri tentang zat aditif dan adiktif. Dan yang terakhir, kosmosnya, yang ketiga, pudarnya nilai keindahan dan kepedulian sosial akibat penyalahgunaan zat. Adapun kosmos atau solusi dari chaos tersebut adalah yang pertama, berpikir kritis dan etis terhadap penyalahgunaan zat. Yang kedua, menjadi pribadi yang bijak dan bertanggung jawab dalam memilih zat yang sehat dan tidak sehat. Dan yang terakhir, yang ketiga, menjadi pembawa keindahan dan damai dan menjaga kesehatan serta menolak zat yang tidak sehat. Adapun mata pelajaran yang berkolaborasi dalam STEM 3, yaitu dimulai dari IPA, Informatika, Matematika, dan SBK. Terima kasih. Dalam STEM 3, kita memiliki tema, yaitu menghidupi iman lewat kepedulian sosial dan keadilan ekologis. Subtemanya yaitu tubuhku bukan tempat sampah, harmoni diri, budaya, dan alam. Judulnya transformasi zat dan pilihan sehat dalam era modern, serta pencapaian nilai SFD menjadi hamba. Melalui proyek ini, kita akan mencapai kebutuhan SDGs. Caranya dengan memahami dampak pola konsumsi terhadap alam, belajar yang mana membedakan kebutuhan dan keinginan, serta mengajak orang lain untuk mengikuti gaya hidup berkelanjutan. Adapun 4 mata pelajaran yang berkolaborasi, yang pertama IPA, kita akan melakukan eksperimen dan juga belajar menentukan mana zat adiktif dan juga aditif. Yang kedua, pada matematika, kita akan mengolah data dan merubahnya ke dalam bentuk grafik. Yang ketiga, pada informatika, kita akan membuat video edukasi. Dan yang keempat, pada seni budaya, kita akan menampilkan tari kontemporer. Adapun nilai-nilai yang kita hidupi yaitu SFD menjadi hamba, dimensi profil lulusan, bernalar kritis, dan budaya ginempati. Untuk mewujudkan proyek ini, terdapat 4 tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama, afeksi respon. Di sini, kita akan bereksperimen tentang zat aditif dan adiktif. Yang kedua, seleksi sikap. Di sini, kita akan mengolah data tentang data konsumsi siswa setiap harinya. Yang kedua, iluminasi aksi. Di sini kita akan latihan tari kontemporer serta belajar untuk membuat video edukasi. Dan yang keempat, hubungan dengan Tuhan, kita akan menampilkan seluruh karya dan juga berefleksi. Nah, kita lanjut ke dampak proyek. Dampak proyek bagi siswa yaitu siswa lebih mampu memahami apa bahayanya zat aditif dan adiktif. Bagi guru, pembelajaran menjadi lebih bermakna. Dan kalau bagi sekolah, meningkatkan keamanan serta kesehatan lingkungan sekolah. Keberhasilan proyek ini dilihat dari terciptanya berbagai karya, seperti laporan eksperimen IPA, video edukasi, poster tentang kampanye digital, dan juga tentang penampilan tari kontemporer mengenai transformasi kehidupan. Nah, dari proyek ini juga terdapat peningkatan dari kepedulian siswa terhadap kesehatan mereka. Jadi, kedepannya mereka lebih peduli dalam memilah makanan yang baik dan juga buruk. Jadi, tema di STEM 4 adalah menghidupi iman lewat kepedulian sosial dan keadilan ekologis. Dan juga subtemanya kepedulian terhadap krisis dan karakter bangsa. Adapun chaos dari proyek ini adalah kepedulian terhadap lingkungan masih rendah, terkait dengan gaya hidup yang kurang seimbang yang berdampak pada krisis iklim serta pemborosan energi. Yang kedua, kesadaran untuk hidup bijak dan bertanggung jawab dalam lingkungan belum kuat sepenuhnya, dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari.
Adapun kosmos dari proyek ini adalah yang pertama, tumbuhnya kepedulian terhadap lingkungan melalui gaya hidup yang lebih seimbang, sehingga penggunaan energi menjadi lebih bijak dan terjaga. Yang kedua, kesadaran untuk hidup lebih bijak dan bertanggung jawab semakin terjaga dan bertumbuh. Adapun mata pelajaran yang berkolaborasi dalam proyek ini, yang pertama ada IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Informatika, Agama, SBK, dan juga PPKN. Selanjutnya adalah STEAM 4. Nah, jadi dalam proyek STEAM 4 ini ada tema, subtema, dan judul proyek. Tema dari proyek ini adalah menghidupi iman lewat kepedulian sosial dan keadilan ekologis. Dengan subtema kepedulian terhadap krisis dan karakter bangsa, dan judul proyek sains yang menggerakkan dari kalor dan gaya yang membuat krisis iklim. Nah, nilai-nilai yang ada di dalam proyek STEAM 4 ini adalah yang pertama, nilai SFD. Nilai SFD yang diutamakan adalah kesederhanaan Kristiani, yaitu cara hidup sederhana dan bertanggung jawab. Yang kedua adalah nilai DPL. DPL adalah atau dimensi profil lulusan memiliki keutamaan Kristiani. Dan yang ketiga adalah nilai budaya dengan keutamaan bertengah. Dan mana bertengah adalah cara hidup seseorang yang berhati-hati dan berpikir sebelum bertindak. Adapun tujuan dari proyek ini adalah untuk meningkatkan rasa kepedulian terhadap air dan lingkungan, serta mencari solusi dari permasalahan lingkungan. Nah, jadi mata pelajaran yang berkolaborasi adalah yang pertama adalah mata pelajaran IPA. Di mata pelajaran IPA membuat alat penyaringan untuk diuji dan dicoba. Dan yang kedua adalah mata pelajaran Bahasa Indonesia. Mata pelajaran Bahasa Indonesia, kami membuat teks laporan hasil percobaan. Yang ketiga adalah Bahasa Inggris, dan yang dimana di mata pelajaran tersebut kami membuat video podcast tentang bahasa Inggris tentang air bersih. Yang keempat adalah mata pelajaran seni budaya dan agama yang berkolaborasi, yang dimana membuat seni teater untuk karya keselamatan Allah. Dan yang kelima adalah mata pelajaran PPKN, yang dimana kami bergotong royong untuk membersihkan lingkungan. Di proyek ini kita akan melakukan 4 tahap. Yang pertama, afeksi respon. Di sini kita akan mencari masalah dari proyek tersebut. Yang kedua, seleksi sikap. Kita akan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Yang ketiga, iluminasi aksi. Kita akan melakukan proyek tersebut. Yang keempat dan terakhir adalah hubungan dengan Tuhan. Kita akan melakukan refleksi dari hasil akhir proyek tersebut. Nah, setelah proyek dilaksanakan, diharapkan siswa agar lebih bertanggung jawab dan lebih dapat merawat lingkungan. Juga diharapkan agar siswa lebih dapat bekerja sama dan lingkungan pun dapat menjadi bersih. Bukti keberhasilan proyek ini dapat kita lihat dari alat penyaringan air, poster, podcast, seni teater, serta laporan hasil percobaan. Dan yang paling penting adalah perubahan sikap siswa dan siswi menjadi lebih peduli terhadap air dan lingkungan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai proyek STEM 5. Proyek STEM 5 memiliki tema yaitu ajakan hemat energi listrik guna untuk mengembangkan kesadaran ekologis peserta didik untuk menjaga lingkungan. Case dalam proyek STEM 5 ini yaitu permasalahan yang diangkat yaitu rendahnya kesadaran masyarakat terkhusus peserta didik dalam menggunakan hemat energi listrik. Kosmos dari proyek STEM 5 ini yaitu melalui permasalahan ini peserta didik diharapkan dapat menggunakan hemat energi listrik dengan baik dan bertanggung jawab dalam menggunakan hemat energi listrik. Pada proyek STEM 5 memiliki antar kolaborasi mata pelajaran. Yang pertama yaitu mata pelajaran IPA. Pada pelajaran IPA, siswa akan diajak menganalisis hemat energi listrik yang digunakan di dalam rumah. Lalu yang kedua pelajaran SBK, yaitu mengolah makanan tanpa energi listrik. Yang ketiga yaitu pelajaran informatika, membuat kampanye digital melalui sosial media hemat energi listrik. Yang terakhir yaitu pelajaran bahasa Inggris, menyampaikan hemat energi listrik menggunakan bahasa Inggris. Sekian dari proyek STEM 5, terima kasih. Coba bayangkan kalau seluruh aliran listrik malam ini mati total. Terasa gelap dan tidak nyaman, bukan? Oleh karena itu, coba kalian ingat kembali setiap saklar yang lupa kalian matikan dan barang elektronik yang hidup tanpa kalian gunakan telah menyumbang kerusakan bagi dunia kita ini.
Melalui keprihatinan itulah, kami berjalan bersama melalui suatu proyek yang berjudul Energi Cerdas dari Sains Dasar Listrik, yang bertema remaja berintegrasi yang menjaga martabat, menanggapi krisis, dan berkarya bagi bangsa. Di dalam proses proyek kami ini, kami juga mampu menerapkan nilai kesederhanaan Kristiani yang berada pada mata pelajaran informatika. Yang di situ kami menggunakan teknologi secara bijak dan seperlunya. Perjalanan kami dimulai dari mata pelajaran IPA di mana kami bertindak sebagai pengamat energi untuk menghitung daftar harian penggunaan listrik di rumah. Lalu, di mata pelajaran seni budaya, kami membuktikan bahwa kita dapat mengolah makanan tanpa menggunakan alat elektronik. Tidak berhenti di situ saja, pengalaman tersebut kami tuangkan dalam mata pelajaran bahasa Inggris untuk meningkatkan kemampuan berbicara dan penyampaian speech yang bertema Save Energy and Save Life. Nah, kami tidak hanya belajar dan berteori di dalam kelas, tetapi kami ikut juga dalam proyek kami ini untuk terjun ke lapangan dan ikut melakukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Dan kami juga menekuni beberapa nilai-nilai dari budaya Karo seperti bujur, dari DPL seperti bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, dan yang terakhir SFD yaitu kesederhanaan Kristiani. Melalui proyek ini, kami makin mengerti bahwa menghemat energi bukan hanya sekedar menghemat uang, tetapi seberapa pedulinya kita untuk masa depan bumi. Matikan yang tidak perlu, nyalakan kepedulianmu. Kami, generasi emas, akan menjaga bumi kita tercinta. Dan terima kasih. Halo, saya akan menjelaskan mengenai Project STEM 6. Adapun tema dari Project STEM 6 adalah remaja berintegritas, menjaga martabat, menanggapi krisis, dan berkarya untuk bangsa. Kemudian subtema dari Project STEM 6 adalah potensi bangsa dan energi berkelanjutan. Adapun kosmos dari Project STEM 6 adalah, melalui proyek ini, diharapkan murid dan masyarakat Karo mampu mengelola limbah organik secara bijaksana dengan memanfaatkan bioteknologi konvensional sehingga lingkungan menjadi lebih bersih, sehat, dan terawat sebagai wujud tanggung jawab manusia terhadap ciptaan dan alam. Adapun kosmos dari Project STEM 6 adalah, melalui proyek ini, diharapkan murid dan masyarakat Karo mampu mengelola limbah organik secara bijaksana dengan memanfaatkan bioteknologi konvensional sehingga lingkungan menjadi lebih bersih, sehat, dan terawat sebagai wujud tanggung jawab manusia terhadap ciptaan dan alam. Dalam proyek STEM 6, ada beberapa mata pelajaran yang berkolaborasi, yaitu IPA, Matematika, Bahasa Inggris, Seni Budaya, Agama, Informatika, dan yang terakhir Bahasa Indonesia. Kami dari STEM 6 mempersembahkan proyek Gen Kita Masa Depan Kita, Pewarisan Bioteknologi dan Tanggung Jawab Sosial sebagai bagian dari tema Remaja Berintegritas, Menanggapi Krisis dan Berkarya untuk Bangsa dengan subtema Potensi Bangsa dan Energi Berkelanjutan. Proyek ini mengusung tinggi nilai ke-SFD-an, yaitu pertobatan terus-menerus, serta mendukung SDGs melalui pengolahan limbah untuk mewujudkan pertanian berkelanjutan dan perbaikan gizi. Berangkat dari limbah organik yang mencemari lingkungan, kami belajar bahwa permasalahan tersebut bukan hanya tentang sampah, melainkan tentang tanggung jawab manusia kepada ciptaan. Maka dari itu, kami mengubah chaos menjadi kosmos melalui pembuatan ekoenzim. Dalam proyek ini ada 7 mata pelajaran yang diintegritaskan. IPA mempelajari fermentasi, matematika mempelajari rasio bahan, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris membuat teks prosedur dan teks laporan, seni budaya merancang kemasan, informatika merancang kampanye digital, dan agama diterapkan melalui penyemprotan ekoenzim. Sepanjang proyek ini, terdapat 3 nilai yang kami gunakan sebagai pedoman. Nilai kebudayaan megenggang atau tekun, melatih kami menjadi pribadi yang dapat dipercaya.
mengembangkan nilai ke-SFD-an pertobatan terus-menerus, serta dimensi profil lulusan penalaran kritis. Hasilnya berupa ekoenzim, label dan kemasan, teks berita, kampanye digital, serta dokumentasi kegiatan bukti pelaksanaan proyek. Proyek ini juga meningkatkan kepedulian siswa, menguatkan kolaborasi guru lintas mata pelajaran, serta menjaga lingkungan sekolah melalui pengolahan limbah organik dan penyemprotan ekoenzim. Melalui proyek ini kami belajar bahwa ilmu pengetahuan digunakan untuk melayani kehidupan. Dari langkah kecil yang setia, kami belajar untuk mengubah chaos menjadi kosmos. Di proyek sosial 1 dengan judul Menanam Harapan dan Membangun Jati Diri memiliki tema beriman dan berbudaya dalam merawat alam sebagai jati diri bangsa. Adapun subtema dalam proyek sosial 1 ini adalah alam dan identitas bangsa. Oke, di proyek ini kita juga menemukan chaos atau keprihatinan. Yang pertama itu adalah krisis identitas, yang kedua degradasi lingkungan, yang ketiga adalah adanya ketimpangan sosial dan budaya di masyarakat. Untuk itu diperlukan adanya kosmos atau perbaikan. Yang pertama, mengenal kembali identitas bangsa dan begitu juga dengan budaya dan menghargainya. Yang kedua, lingkungan menjadi lebih asri. Dan yang ketiga, adanya kesejahteraan di tengah masyarakat, khususnya di lingkungan tempat peserta didik tinggal. Di sosial 1 terdapat 4 mata pelajaran yang berkolaborasi. Di antaranya yang pertama adalah IPS. Nah, di IPS peserta didik melakukan observasi dan membuat laporan terkait yang ditemukan di daerah Ketaren, begitu juga dengan di Desa Samora. Dan yang kedua ada matematika. Mereka membuat laporan grafik terkait tanaman kangkung yang mereka lakukan. Yang ketiga adalah bahasa Indonesia. Mereka membuat poster iklan ajakan kepada masyarakat untuk melakukan aksi kebersihan. Dan yang terakhir PKN adalah peserta didik membuat jurnal refleksi harian mereka. Halo semuanya, kami dari Sosial 1. Tema dari Sosial 1 adalah membangun kembali jati diri bangsa melalui kolaborasi sosial dan kepedulian terhadap lingkungan. Subtemanya adalah alam dan identitas bangsa. Judulnya adalah Menanam Harapan Membangun Jati Diri. Nilai-nilai yang diterapkan pada Sosial 1 ialah nilai SFD, budaya, dan DPL. Nilai SFD ialah menjadi hamba, melayani dengan kerendahan hati. Yang kedua ialah nilai budaya, menjadi aron, semangat dalam bekerja sama dan kebersamaan untuk tujuan bersama. Yang terakhir ialah DPL, berkolaborasi dan kepedulian serta berbagi. Mata pelajaran yang berkolaborasi. IPS, menyusun laporan hasil observasi mengenai budaya, sosial, dan lingkungan. Matematika, menyajikan data hasil pengamatan budidaya flora dalam bentuk grafik dan tabel. PPKN ialah penerapan nilai UUD dalam kehidupan sehari-hari. Dan bahasa Indonesia ialah membuat poster atau iklan yang bersifat informatif dan asosiatif. Kak, gimana sih maksudnya tentang proyek Sosial 1? Nah, pertama, guru akan menjelaskan kepada kami mengenai proyek Sosial 1. Yang kedua, kami mengadakan kelas besar. Ketiga, kami membuat perencanaan kepada tugas-tugas yang sudah berkolaborasi. Keempat, kami melaksanakan seluruh materi yang telah diberikan. Yang kelima, kami sudah memulai menanam. Yang keenam, kami membuat hasil observasi, tabel dan grafik matematika, serta menerapkan nilai-nilai UUD sebagai siswa. Dan kami membuat iklan dan poster kampanye untuk dibagikan ke masyarakat guna mengajak masyarakat untuk menjaga flora dan fauna. Halo semua, di sini saya akan menjelaskan mengenai Proyek Sosial 2. Proyek Sosial 2 memiliki tema beriman dan berbudaya dalam merawat alam sebagai jati diri bangsa dengan subtema alam dan identitas bangsa. Judul dari Proyek Sosial 2 adalah Berjalan Bersama Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan. Mata pelajaran yang berkolaborasi adalah yang pertama, mata pelajaran IPS, yang kedua, mata pelajaran Bahasa Indonesia,
yang ketiga mata pelajaran matematika, dan yang terakhir mata pelajaran agama. Sebagai chaos dalam proyek sosial 2 adalah keprihatinan terhadap masyarakat yang masih menghadapi ketidakadilan sosial dan ketimpangan ekonomi. Sebagai kosmosnya, peserta didik berkontribusi nyata dalam mewujudkan kesetaraan sosial dan menciptakan ide-ide kreatif sebagai usaha ekonomi kreatif. Di sini kami memiliki 3 nilai-nilai yang harus kami penuhi. Ada SFD, budaya, dan DPL. DPL yaitu bergotong royong, SFD yaitu berjalan bersama, dan budaya yaitu bahkan kata dan merawat ibas bujur. Di proyek sosial 2, kami akan membuat produk di setiap mata pelajaran. Yang pertama adalah bahasa Indonesia, kami akan membuat teks puisi. Yang kedua, agama, kami akan membuat poster. Yang ketiga adalah matematika, kami akan membuat tabel perhitungan SPLDP. Yang terakhir adalah IPS, kami akan membuat suatu ide usaha. Proses pekerjaan proyek. Minggu pertama, kami akan mencari isu atau refleksi. Yang kedua, kami akan membuat tentang ide usaha. Minggu ketiga, kami akan merancang poster dan teks. Yang keempat adalah pameran hasil dan juga aksi berbagi kepada sesama. Dampak terhadap masyarakat, guru, dan siswa. Yang pertama untuk siswa akan menjadi lebih peduli, lebih percaya terhadap sesama, dan lebih sayang kepada lingkungan. Yang kedua adalah guru akan menjadi fasilitator dari hati untuk aksi nyata. Yang terakhir untuk masyarakat bisa menumbuhkan rasa gotong royong dan peduli terhadap lingkungan. Sekian dari saya, terima kasih. Adapun proyek sosial 3 yang berjudul Menjaga Jati Diri Bangsa dalam Arus Perubahan Sosial dan Budaya dengan tema Menghidupi Iman lewat Kepedulian Sosial dan Keadilan Ekologis. Subtemanya yaitu Martabat Diri dalam Budaya dan Perubahan. Adapun proyek sosial 3 yang berjudul Menjaga Jati Diri Bangsa dalam Arus Perubahan Sosial dan Budaya yang bertema Menghidupi Iman lewat Kepedulian Sosial dan Keadilan Ekologis. Subtemanya yaitu Martabat Diri dalam Budaya dan Perubahan. Adapun chaos dari proyek sosial 3 yaitu perubahan dinamika sosial dalam budaya lokal akibat budaya westernisasi. Kosmosnya yaitu tatanan kehidupan baru yang penuh kasih, iman, dan keadilan ekologis. Mata pelajaran yang berkolaborasi dalam proyek sosial 3 adalah IPS, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Agama, dan PPKN. Proyek Sosial 3 adalah salah satu proyek yang mengangkat tema dinamika sosial dan perubahan budaya. Nah, dengan subtema yang sama, proyek ini menghidupi nilai budaya yaitu Tekman di Bata, nilai SFD, semangat doa yang bernyala-nyala, nilai DPL atau dimensi profil lulusan yaitu berkebinekaan global dan kewargaan. Nah, proyek ini juga mendukung SDGs 11.4 yaitu memperkuat upaya dalam melindungi dan menjaga warisan budaya dan alam dunia. Produk yang kami hasilkan selama proyek ini berlangsung adalah cerpen, poster. Proyek ini berkolaborasi antar 5 mata pelajaran. Yang pertama IPS, membahas mengenai perubahan sosial dan budaya karena adanya westernisasi. Yang kedua pendidikan agama, membahas mengenai peran Roh Kudus terhadap murid Yesus. Lalu yang ketiga ada pendidikan Pancasila ataupun PPKN yang membahas mengenai keberagaman yang ada di Indonesia melalui Bhinneka Tunggal Ika. Lalu yang keempat ada bahasa Inggris. Di sini kami akan membuat dialog interaktif mengenai asking and giving opinion mengenai westernisasi. Lalu yang terakhir ataupun yang kelima adalah bahasa Indonesia. Di sini kami membuat sebuah cerpen mengenai lingkungan sosial kami. Pelaksanaan proyek dilalui oleh 4 tahapan. Tahapan yang pertama ialah afeksi respon. Di afeksi respon kami membuat kesepakatan dan memaparkan apa yang telah dipahami. Yang kedua, seleksi sikap. Di seleksi sikap, kami membuat atau merancang aksi yang akan kami lakukan ke depannya. Yang ketiga, ada iluminasi aksi. Di iluminasi aksi, kami membuat produk akhir. Dan yang terakhir, ada di hubungan dengan Tuhan, di mana kami melakukan pameran akan karya. Produk yang kami hasilkan selama proyek ini berlangsung adalah cerpen, poster,
video interaktif dalam bahasa Inggris, dan juga video presentasi. Implementasi proyek kami dapat dilihat melalui mata pelajaran yang berkolaborasi, tahapan kami selama berprojek, dan juga kalian bisa melihat dari hasil karya yang telah kami lampirkan berbasis kebudayaan. Adapun tema dari proyek sosial 4 adalah menghidupi iman lewat kepedulian sosial dan penghindaran terhadap perilaku konsumtif. Dan subtemanya adalah kepedulian terhadap krisis dan karakter bangsa. Adapun kosmos dari proyek sosial 4 adalah yang pertama, pengembangan sikap bijak, kritis, serta bertanggung jawab terhadap konsumen sehingga dapat mempertimbangkan nilai, identitas lokal, dan kearifan budaya untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Yang kedua adalah pemanfaatan digital secara adil dan inklusif sehingga dapat memperkuat peran daya saing dari produk lokal sehingga bisa bersaing bersama brand besar dan berdampingan dengan brand besar. Adapun chaos dari proyek sosial 4 adalah yang pertama, budaya konsumtif di era digital yang cenderung mendorong sikap praktis dan instan dari masyarakat sehingga pilihan konsumen itu adalah barang bermerek ataupun berbrand besar. Sehingga produk lokal yang bernilai budaya, kearifan lokal semakin terpinggirkan. Case yang kedua adalah dominasi brand besar di era digital tanpa diimbangi sikap kritis masyarakat berorientasi menghilangkan peran, daya saing, dan nilai dari produk lokal yang sebenarnya memiliki kualitas serta nilai ekonomi yang setara. Adapun mata pelajaran yang berkolaborasi di proyek sosial 4 adalah yang pertama IPS atau ilmu pengetahuan sosial, yang kedua matematika, dan yang ketiga adalah bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah proyek sosial 4. Nah, di dalam proyek sosial 4 ada 4 tahapan yang harus dilakukan. Nah, yang pertama adalah afesi respon. Yang kedua adalah seleksi sikap. Dan yang ketiga adalah iluminasi aksi. Yang keempat itu adalah hubungan dengan Tuhan. Yang pertama adalah afesi respon. Nah, di sini kita mencari masalah yang sedang terjadi di masyarakat. Nah, di era digital saat ini, lebih banyak masyarakat yang memilih untuk membeli produk yang sedang tren dibandingkan produk lokal. Nah, selain itu, masih banyak barang-barang bekas yang dapat digunakan, tetapi langsung dibuang hingga dapat mencemari lingkungan. Nah, dengan begitu, kami pun merasa prihatin dan terdorong untuk mencari solusi yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Nah, melalui proyek sosial 4 yang menjadi seleksi sikap karena memberikan solusi, dengan begitu kami memilih untuk mencintai produk lokal dan menggunakan barang yang mampu layak digunakan. Nah, selanjutnya adalah iluminasi aksi. Di situ, pada hari kami mau melakukan observasi, kami memilih tempatnya itu di Rumah Nandi Galeri. Di situ, kami melihat dan mengetahui bagaimana cara pembuatan dan pemasaran produk khususnya dalam vas bunga. Nah, vas bunga yang dibuat oleh Rumah Nandi Galeri itu terbuat dari bahan bekas. Jadi, melalui dari kami observasi, kami mengetahui bahwa bahan ataupun produk yang tidak terpakai dapat digunakan menjadi produk yang lebih berguna dan lebih ekonomis, juga dapat membantu mengurangi pencemaran lingkungan. Dalam tahap hubungan dengan Tuhan, kami percaya bahwa menjaga alam merupakan rasa syukur terhadap anugerah yang sudah Ia berikan kepada kita, dengan menggunakan barang-barang bekas dan mencintai produk lokal. Kami juga belajar bertanggung jawab terhadap ciptaannya. Melalui proyek sosial 4, kami mengetahui bahwa perubahan dapat dimulai dari langkah-langkah kecil. Semoga aksi sederhana yang kami lakukan dapat menginspirasi banyak orang untuk lebih peduli tentang lingkungan dan mendorong terwujudnya sekolah berbudaya lingkungan. Hasil akhir dari proyek sosial 4 itu dalam bentuk laporan. Sebagai hasil akhir kolaborasi mata pelajaran IPS, Matematika, dan Bahasa Indonesia. Judul dari proyek sosial 5 ialah membangun masa depan dengan belajar dari sejarah dan potensi bangsa.
dengan tema Remaja Berintegritas, Menjaga Martabat, Menanggapi dengan Kritis, dan Berkarya untuk Bangsa. Adapun subtemanya ialah Potensi Bangsa dan Energi Berkelanjutan. Chaos ataupun masalah dari proyek Sosial 5 ialah generasi muda khususnya di Tanah Karo mulai melupakan akar budayanya sendiri serta tersisihnya tata kehidupan di tengah masyarakat. Nah, solusi ataupun kosmos dari proyek Sosial 5 ialah menumbuhkan rasa ingin tahu yang benar serta bangga terhadap sejarah dan akar budayanya sendiri. Mata pelajaran yang berkolaborasi untuk proyek Sosial 5 adalah Matematika, PPKN, Bahasa Indonesia, Agama, dan juga IPS. Sekian, terima kasih. Salam Adiwiyata. Kami dari SMP Swasta Santa Maria Kabanjahe mempersembahkan proyek kami yaitu proyek Sosial 5 yang bertema tentang Remaja Berintegritas, Menjaga Martabat, Menanggapi Krisis, dan juga Berkarya untuk Bangsa. Adapun subtema kami yaitu Potensi Bangsa dan juga Energi Berkelanjutan. Kami mengangkat judul kami yaitu tentang membangun masa depan dengan belajar melalui sejarah dan juga potensi bangsa. Menyusun nilai SFD berjalan bersama dan juga DPL ataupun dimensi profil lulusan yang mengangkat tema tentang kepedulian dan juga kami mendukung SDGs 4 pendidikan berkualitas. Adapun tujuan dari proyek ini yaitu menumbuhkan rasa cinta akan budaya, menumbuhkan iman dan juga kepedulian terhadap lingkungan sekitar kita. Nah, selain dari nilai-nilai yang udah diucapkan Pinela tadi, masih ada satu nilai lagi, yaitu nilai budaya. Nilai budaya di proyek Sosial 5 adalah megenggam, yang berarti melaraskan antara ucapan dan tindakan. Nah, selain dari nilai-nilai, ada lagi nih yang sesuai seperti nama proyeknya, yaitu Sosial 5. Ada juga 5 mata pelajaran yang berkolaborasi. Di antaranya ada yang pertama, IPS, di mana kita meneliti sejarah lokal. Yang kedua adalah matematika, di mana kita mengukur berapa besar miniatur gereja yang akan kita buat. Yang ketiga adalah pendidikan agama, di mana kita mempelajari inkulturasi antara iman dan juga budaya. Yang selanjutnya adalah PPKN, di mana kita belajar untuk menjunjung tinggi kebersamaan dan cinta tanah air. Yang terakhir adalah mata pelajaran yang membuat aku bisa berpresentasi seperti ini, yaitu adalah Bahasa Indonesia, di mana kita belajar berpidato dan berpresentasi. Terima kasih. Nah, proses yang kami lakukan selama proyek ini yaitu observasi, wawancara, diskusi, lalu membuat miniatur gereja yang berornamenkan budaya Karo. Semua ini kami lakukan. Setelah itu kami memamerkan karya kami itu lalu membuatkan refleksi. Semua ini kami lakukan dengan kata yang bijaksana dan menjaga kebersihan lingkungan. Kami belajar bahwa culture and environment are connected. Nah, untuk hasil dari proyek Sosial 5, yang pertama adalah tentu saja miniatur gereja, yang kedua adalah dokumentasi sejarah lokal, yang ketiga adalah pameran karya, dan yang keempat adalah pidato. Nah, untuk dampak proyek ini untuk keberlangsungan hidup berikutnya adalah siswa-siswi semakin peduli kepada kebersihan lingkungan dan guru juga semakin sering berkolaborasi. Nah, untuk keberhasilan dan bukti nyata dari proyek ini dapat dilihat dari pameran karya dan juga proses-proses yang sudah dilakukan oleh murid, dan juga bisa dilihat dari meningkatnya semangat untuk siswa-siswi bergotong royong. Sekian dari kami, terima kasih. Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang proyek Sosial 6. Temanya adalah Remaja Berintegritas, Menjaga Martabat, Menanggapi Krisis, dan Berkarya untuk Bangsa. Adapun subtemanya Solidaritas Global demi Masa Depan. Lalu dalam proyek ini mata pelajaran yang berkolaborasi adalah IPS, PPKN, dan Bahasa Indonesia. Dalam proyek ini terdapat beberapa chaos. Yang pertama,
minimnya upaya penghijauan di lingkungan tempat tinggal. Lalu yang kedua, peningkatan suhu bumi akibat dari emisi gas rumah kaca. Lalu yang ketiga, deforestasi atau penggundulan hutan. Nah, dari chaos tersebut maka ada kosmos, yaitu yang pertama, meningkatkan upaya penghijauan melalui penanaman pohon. Lalu yang kedua, menerapkan perilaku ramah lingkungan. Lalu yang ketiga, tumbuhnya kepedulian dan aksi nyata menjaga dan melestarikan lingkungan. Sekian dari Project Halo semuanya, perkenalkan kami dari Project Sosial 6. Pada proyek ini kami mengangkat tema Remaja Berintegritas, Menjaga Martabat, Menanggapi Krisis, dan Berkarya untuk Bangsa. Dengan subtema Solidaritas Global Demi Masa Depan. Pada proyek ini ada 3 nilai yang kami hidupi. Yang pertama adalah nilai SFD, yaitu bertobat secara terus-menerus. Di mana maksudnya adalah kita mau berubah dari kebiasaan yang buruk menjadi kebiasaan yang lebih baik. Nah, yang kedua ada nilai budaya, yaitu sabar ibas ngeluh, yang diambil dari bahasa Karo yang berarti sabar dalam hidup, di mana kita wajib sabar dan mau bersabar dalam setiap proses yang kita lalui dalam proyek ini. Nah, yang terakhir adalah nilai DPL, yaitu kewargaan, di mana kita sadar bahwa menjaga lingkungan adalah tanggung jawab kita sebagai seorang warga negara Indonesia. Dalam pelaksanaannya, Proyek Sosial 6 mencakup beberapa mata pelajaran. Yang pertama adalah IPS, di mana kami mengidentifikasi masalah dan mencari solusinya. Selanjutnya adalah Bahasa Indonesia, di mana kami membuat berita. Dan PPKN, untuk membuat video dokumenter sebagai penerapan nilai-nilai Pancasila. Proyek ini dimulai dengan mengidentifikasi masalah, merencanakan aksi, dan menjalankan aksi tersebut, sebelum akhirnya membuat berita dan membuat video dokumenter. Dan proyek ini diharapkan dapat membuat lingkungan menjadi semakin bersih, hijau, dan sehat. Serta yang terpenting adalah meningkatkan awareness pada setiap orang bahwa lingkungan adalah tanggung jawab bersama untuk generasi sekarang dan yang akan datang. Bagaimana dengan penjelasan tentang seluruh proyek yang ada di sekolah SMP Santa Maria? Cukup jelas bukan? Nah, demikianlah ilustrasi dan penjelasan tentang proyek-proyek yang ada di SMP Santa Maria. Semoga melalui video berikut dapat menguatkan dan pemahaman kita semua tentang proyek yang ada di sekolah kami SMP Santa Maria. Saya tutup dengan salam kebanggaan kita, salam SFD, semangat fraternitas Dina. 3